Pemirsa, alasan pemerintah menyetop bisnis thrifting dianggap tepat. Apalagi bisnis baju bekas impor di Indonesia bukan hal baru. Di sisi lain, membanjirnya barang asal negeri Tiongkok justru dituding menjadi penyebab utama melemahnya UMKM. Lantas apa motif pemerintah di balik pelarangan bisnis baju bekas impor? Berikut liputannya. Larangan pemerintah terkait penjualan baju bekas impor mengundang sejumlah pro kontra. Pasalnya, alasan pemerintah menyetop bisnis baju bekas impor ini dinilai belum sepenuhnya tepat. Terlebih, kebijakan ini seolah sangat mendadak dan tidak memikirkan dampak serta solusi lebih lanjut. Diketahui bisnis penjualan baju bekas impor kian menjamur saat pandemi melanda akibat tingginya angka PHK. Dengan adanya larangan hingga ancaman sanksi pidana justru dikhawatirkan hanya akan makin menyulitkan masyarakat. Satu problem besar ya, ketika kebijakan itu tidak dirumuskan berdasarkan data yang valid, data yang aktual, data yang akurat, pasti menemui kegagalan. Nah, kasus thrifting atau pakaian bekas dengan melahirkan pidana dan mereka akhirnya tidak punya pekerjaan, bahkan tetap terancam di penjara. Baju bekas impor sendiri saat ini begitu diminati para konsumen yang berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari pekerja kantoran, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat pada umumnya. Selain kualitas yang cukup bagus, harga pakaian bekas impor juga sangat terjangkau. Bahkan tak jarang pembelinya merupakan orang-orang yang menggandrungi merek-merek tertentu. Artinya kan kalau konsumen ingin membeli produk import barang bekas, mereka melihat mungkin dari segi kualitasnya bagus, harganya murah, Artinya industri harus bisa membuat produk yang tadi, yang kualitasnya bagus dan harganya kompetitif, ya, harganya masuk di kantong konsumen kan gitu. Nah, itulah yang juga harus dibangun. Perdagangan pakaian bekas impor sendiri sudah ada sejak lama. Salah satunya di pasar baju bekas impor Cimol, Gede Bage, Bandung, Jawa Barat, yang diketahui sudah ada sejak 1997. Tim Delik menelusuri pasar Cimol Gede Bage yang masih beroperasi di tengah pelarangan impor baju bekas. Pada Kamis, seorang pedagang baju bekas impor menuturkan berkat berjualan baju bekas impor selama 26 tahun dirinya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap hari itu kita ada pendapatan, bisa biaya hidup sehari-hari, dan sisanya bisa buat nyekolahkan anak. Kebijakan larangan impor pakaian bekas dinilai masih membutuhkan kajian lebih lanjut, khususnya solusi bagi pelaku usaha impor pakaian bekas sendiri. Jangan sampai alasan menyelamatkan UMKM lokal justru menghancurkan pelaku usaha kecil yang bergantung hidupnya dari usaha pakaian bekas. Ketika dilarang dan dibakar, nyelesain masalah? Enggak, karena pangsa pasar tadi tidak ketutup. Karena mereka tetap membutuhkan pakaian yang layak mereka pakai dan bergengsi. Dan kan ada prinsip namanya slow fashion ya, semakin minim atau semakin rendah pakaian itu diproduksi, maka semakin berkontribusi terhadap penyelamat lingkungan. Si kepala ini saya kosong, nggak tahu saya harus bagaimana. Yang saya pikirkan cuma sekarang kalau ini dilarang, saya nggak mudah. Untuk memudahkan anak 2 orang, satu lagi mau masuk SD.